Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya sedang jogging di sela-sela retret saya. Dan ini saya masuk ke hutan pinus yang baru saja dirintis untuk ditebangi dan sekaligus diremajakan. Di sampingnya adalah peternakan sapi dan di situ ada kebun yang berhektar-hektar untuk menanam makanan sapi, yaitu rumput gajah. Pagi-pagi sudah banyak karyawan petani yang membabati rumput gajah. Pagi-pagi mereka sudah mulai membersihkan, menyiangi rumput gajah itu. Pagi-pagi mereka sudah sungguh membersihkan semua dan akhirnya mereka sudah capek tentu saja karena sejak pagi di dinginnya lereng Batu Raden ini atau lereng Gunung Slamet ini. Kemudian setelah pulang mereka harus cuci-cuci sendiri, ngerebus air sendiri. Kemudian mereka juga harus memasak, ngerebus atau masak nasi. Kemudian atau mau singkong juga rebus singkong sendiri, bikin kopi sendiri. Semuanya itu disiapkan. Ketika bosnya, mandornya datang, dia tidak menyuruh mandornya untuk memasakkan nasi atau memasakkan air untuk bikin kopi. Mereka juga tetap walaupun habis bekerja keras, mari Pak, saya buatkan kopi. Mereka pun kemudian siap membuatkan kopi untuk mandornya dulu. Habis itu mereka baru membuat untuk diri sendiri. Baru dinikmati bersama. Itu mau nggak mau spiritualitas atau semangat sebagai pelayan yang harus siap sedia untuk berjaga-jaga. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini juga berbicara tentang seperti itu. Kalau kamu bekerja sebagai pekerja, kamu sudah mengikat pinggangmu, kamu bekerja keras seharian. Kemudian ketika tuannya pulang, kamu semua akan membereskan tuannya itu. Kalau tuannya pulang mengetuk pintu jam berapapun, kamu harus siap sedia untuk membukakan pintu dan siap sedia semuanya. Setelah itu melayani juragan atau tuan rumah yang pulang itu. Semuanya dilayani sampai makannya, sampai cukup semua untuk tuan rumah. Baru kamu memikirkan dirimu sendiri. Dan berbahagialah orang hamba yang didapati oleh tuannya sedang berjaga melakukan seperti itu. Maka disitulah saudara-saudari, hamba itu akan berkenan pada tuannya. Saudara-saudari yang terkasih, saya rasa ini menjadi perumpamaan bagi kita. Perumpamaan di mana kita ini sebagai hamba-hambanya. Dan kita ini didapati akan sebagai hamba yang dibenarkan oleh tuannya. Kalau ternyata kita sedang berjaga. Kalau tuannya itu meminta kita menghadap kapanpun, jam berapapun, kita siap untuk menghadapnya dengan hati yang penuh siap siaga, dengan hati yang penuh dedikasi sebagai hamba. Ada satu, mungkin saya pernah bercerita, sangat disayangkan ya, ketika di satu paroki banyak orang yang menjadikan suatu apa dipersiapkan oleh seorang katekis, dipersiapkan oleh seorang yang sungguh-sungguh berdedikasi pada saat itu. Banyak orang menerima komuni pertama, dipersiapkan oleh katekis itu. Banyak orang yang mau krisma juga disiapkan oleh dia. Banyak orang yang semuanya dipersiapkan itu. Ketika saya masih kecil, saya ingat ada beberapa 3 atau 4 katekis yang saya sangat ingat, sangat berdedikasi sampai akhir hayatnya. Ketika kami anak-anak itu mereka yang ngajar juga. Ketika sekolah minggu, bapak-bapak ini yang ngajar, bukan ibu-ibu malah, yaitu katekis-katekis itu. Ketika kami mau komuni pertama,
itu yang ngajar juga mereka. Mau Krisma yang ngajar juga mereka ini. Dan mereka dengan tekun setia, kadang dicampur anak-anak dan dewasa, kadang dicampur remaja dan dewasa, artinya bapak ibu, dan kemudian memberikan suatu pelajaran persiapan yang pada waktu itu saya selalu ingat juk-juknya. Dan mereka kalau ngajar anak-anak walaupun bapak-bapak yang sudah agak sepuh disiapkan supaya juk-juknya itu menjadikan juk yang bagi anak-anak masuk. Waktu itu karena waktu saya kecil tentu saja masih senang dengan budaya narasi, budaya cerita, belum termakan dengan televisi, dengan HP dan seterusnya. Maka ketika bicara tentang Sakeus, ketika bercerita tentang Adam dan Hawa, selalu dibumbui dengan timun tiris-iris, gumun ora uwis-uwis. Itu saya ingat sekali. Dan ini menjadikan kalau seperti sekarang mungkin seperti pantun itu. Sehingga setiap kali anak muda diberi, saya bikin pantun, orang menjadi senang. Cakep begitu. Tetapi budayanya waktu itu adalah budaya senggaan di tengah-tengah cerita itu. Maka bapak-bapak ini ada 3 atau 4 katekis saya ingat itu selalu saya kenang, kami kenang. Kami sekarang mempunyai grup OMK ketika kami masih muda dulu di lingkungan di stasi atau wilayah kami itu juga selalu mengenang anak-anak dari katekis mereka juga ikut di grup ini dan mereka sudah meninggal semua sampai akhir hayatnya. Para katekis ini senantiasa setia di hadapan Tuhan. Mereka siap sedia, bahkan sudah usia lanjut. Kalau masih bisa naik motor, kalau masih bisa naik sepeda, dipanggil kemanapun, siap untuk memberikan seluruh pengajaran. Tentu dengan kemampuan dia, sekuat tenaga dia. Dan ini menjadi dedikasi yang sangat besar. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua sebagai hamba itu mempunyai peran masing-masing. Peran itu entah sebagai bapak keluarga yang harus mendidik anak-anaknya, sebagai kakek atau nenek yang mendidik cucu-cucunya, sebagai guru, sebagai apapun di dunia ini. Mari kita sungguh-sungguh setia ketika Tuhan, yaitu Tuhan kita datang memanggil kita. Kita selalu siap sedia. Kita membukakan pintu dan akhirnya kita pun akan masuk di dalam pesta bersama tuan rumah itu. Berbahagialah tuan hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga. Siap sedia ketika tuannya pulang menjumpainya, maka dia akan mendapatkan upahnya. Mari kita syukuri pekerjaan kita, talenta kita, tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita. Walaupun kecil, sederhana, pekerjaan-pekerjaan yang mungkin diremehkan orang, tetapi walaupun sederhana, semua itu berharga di mata Tuhan. Bukan besar-besar tindakan kita, tetapi sederhana, tetapi kita lakukan dengan besar hati dan penuh kasih. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.